Apa sih MPK itu? Jika ada yang masih belum tahu, simak terus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, channel Kaosis. Salam OSIS, pasti semangat. Oke teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman sehat, saya juga sehat. Sebelum itu, silahkan bagi teman-teman yang masih baru pertama kali mampir di channel ini, silahkan subscribe channel ini, like, comment, serta share video ini agar channel ini tetap terus berkembang dan saya juga semakin semangat untuk membuat konten-konten terbaru dalam video ini teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke pembahasannya. MPK. MPK merupakan singkatan dari Majelis Permusyawaratan Kelas. Jadi, Majelis Permusyawaratan Kelas ini juga mempunyai wewenang tertentu dan tugas-tugas tertentu teman-teman. Tugas dan wewenangnya apa? Tugas-tugas MPK antara lain. Yang pertama, menjadi badan pengawas untuk kinerja OSIS. Jadi MPK ini harus bisa mengawasi kegiatan-kegiatan atau kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh OSIS. Jadi supaya OSIS tidak serta-merta karena dia adalah organisasi yang ada di sekolah untuk mengurusi sebagai wadah pembinaan untuk siswa dan siswi yang ada di sekolah, OSIS bisa seenaknya saja melaksanakan kegiatannya. Jadi harus ada MPK teman-teman yang mengawasi kegiatan-kegiatan OSIS apakah sudah sesuai dengan pedoman yang harus dilaksanakan di sekolah teman-teman atau di sekolah kami juga. Apakah sudah sesuai dengan kesepakatan ADART atau masih belum? Jadi memang tugasnya MPK ini untuk mengawasi kegiatan-kegiatan OSIS. Jika sudah sesuai, aman, tidak apa-apa teman-teman. Selanjutnya, tugas-tugas MPK selain mengawasi kinerja OSIS, MPK juga bertugas sebagai untuk melantik pengurus OSIS baru. Ya, bukan melantik ya teman-teman. Untuk melantiknya biasanya tetap kepala sekolah yang melantik. MPK ini membuat sistem seleksi, jadi panitia penyeleksiannya juga teman-teman. Jadi seperti itu. MPK juga sebagai penerima laporan pertanggungjawaban OSIS. Jadi OSIS membuat laporan pertanggungjawabannya dalam sidang pleno bersama MPK teman-teman. Jadi seperti itu, Majelis Permusyawaratan Kelas. MPK juga harus bisa membantu kegiatan-kegiatan OSIS. Jika ada OSIS membuat atau melaksanakan program kerjanya yang melibatkan seluruh siswa dan siswi, maka MPK dalam hal ini harus mendukung kegiatan tersebut. Jika kegiatan tersebut memang disetujui dalam program kerja OSIS, maka MPK juga harus membantu kegiatan tersebut. Intinya MPK ini untuk controlling juga ke teman-teman di kelasnya masing-masing. Jadi seperti itu teman-teman. Oke. Selain itu, MPK juga berkedudukan di atasnya OSIS. Kalau di artikel yang saya baca memang seperti itu, kedudukan MPK masih ada di atasnya OSIS. Jadi MPK dulu, setelah itu baru OSIS di bawahnya, setelah itu di bawahnya lagi ada ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler jika membuat kegiatan harus laporan kepada OSIS. Jika OSIS mengadakan kegiatan juga harus ada laporannya ke MPK. Jadi seperti itu teman-teman. Selain itu MPK di sekolah saya kedudukannya kan menurut artikel yang saya baca masih lebih tinggi MPK daripada OSIS. Tetapi menurut saya sejajar saja teman-teman, karena kita mempunyai tugas dan wewenang masing-masing. Tugas OSIS adalah sebagai pelaksana kegiatan-kegiatan, sedangkan tugas MPK adalah sebagai controlling atau pengawasan terhadap OSIS. Jika OSIS menyalahi aturan yang ada di kesepakatan ADART yang sudah disepakati dalam sidang tahunan, lalu OSIS menyalahi aturan yang ada, maka MPK bisa melaporkan OSIS kepada kepala sekolah. Akan tetapi apabila tidak ada
kesalahan yang dibuat OSIS, maka kebijakan-kebijakan OSIS juga harus disetujui oleh MPK. Karena MPK adalah Majelis Permusyawaratan Kelas dan juga harus bisa atau mampu membantu kegiatan-kegiatan OSIS untuk dilaksanakan supaya sukses kegiatannya, teman-teman. Jadi seperti itu, untuk menyukseskan acara di sekolah tersebut. Ya, jadi harus ada kerjasama antara OSIS dan MPK. Jadi menurut saya OSIS dan MPK itu masih sejajar tingkatannya, teman-teman. Meskipun dalam artikel yang saya baca, kegiatan untuk MPK dan OSIS ini masih lebih tinggi MPK kedudukannya, menurut saya pribadi tetap kita sejajar seperti itu, teman-teman, antara OSIS dan MPK. Karena memang kita saling membutuhkan. OSIS membutuhkan MPK supaya juga tidak keluar jalur dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di OSIS, supaya tidak menyalahi wewenang. Jadi butuh badan pengawas juga untuk OSIS supaya tidak seenaknya, ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Untuk MPK juga perlu OSIS sebagai penggerak siswa dan siswi untuk mempunyai wadah pembinaan untuk berprestasi di bidang akademik maupun non akademik. Jadi OSIS yang membuat kegiatan-kegiatan supaya meningkatkan hal tersebut, teman-teman. Jadi dalam satu sekolah antara OSIS dan MPK ini harus bisa saling membantu, teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Jika ada salah-salah kata dari saya mohon maaf sekali karena mungkin saya tidak terlalu memahami dalam bidang ini. Dan itu saja yang saya tahu. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Itu saja. Salam OSIS, pasti semangat.